Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Langkah yang pertama, setinggi puja sedalam syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan sepucuk doa kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darun Nahdlatul, yang terhormat Dewan Hakim, yang terhormat majelis guru yang mengajar di Pondok Pesantren Darun Nahdlatul, dan yang saya sayangi teman-teman, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat rahimahullah. Isra dan Mi'raj merupakan dua perjalanan Nabi yang dilakukan hanya satu malam. Banyak di antara kita mengatakan bahwa Isra Mi'raj ini adalah satu kejadian yang sama, akan tetapi tidak. Yang mana Isra ialah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Sedangkan Mi'raj dinaikannya Nabi dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Maka izinkan saya pada kesempatan kali ini membawakan sebuah pidato yang berjudul Cerita Singkat Isra Mi'raj, dengan landasan Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna lahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang kira-kira artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi sekelilingnya, agar kami tunjukkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat rahimahullah, Isra dan Mi'raj memang peristiwa yang sangat besar, hanya bisa diterima dengan iman. Bukan tidak masuk di akal, bukan tidak masuk di otak, akan tetapi otak kita yang kekecilan untuk menerima peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini perjalanan yang sangat jauh, ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Saking jauhnya ditembus 3 alam. Dari Haram ke Aqsa namanya alam nasud, alamnya manusia, alam indrawi, alam fisika. Dari Aqsa ke langit ke-7 namanya alam malakut, alamnya malaikat. Manusia nggak bisa nembus. Dari langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, Rokhraful Akhdar, Mustawa dan Aras namanya alam laut, alam ketuhanan.
Jangankan manusia, malaikat juga nggak bisa nembus ke sana. Jadi 3 alam ini ditembus dalam waktu sepertiga malam. Menurut otak, mana bisa? Menurut kebiasaan, mana mungkin? Akan tetapi menurut iman, apa yang tidak mungkin jika Allah yang mau? Ini serabiran Allah yang mau, bukan Nabi. Subhanallazi asra bi'abadihi, Maha suci Allah yang menjalankan. Jadi Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalani. Isra Mi'raj ini Allah yang aktif. Jadi jika Nabi saja yang mau, tidak bisa, tidak mampu. Akan tetapi Allah yang mau, ya jadi. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, kaum muslimat rahimahullah. Ada satu hal yang harus kita ketahui dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi dan malaikat Jibril ini sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Jibril berkata, "Ya Muhammad, masuklah kau, aku tidak bisa masuk ke area ini. Area ini khusus, hanya engkau yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala." Kata Nabi kita, "Temani saya Jibril." Malaikat Jibril berkata, "Tidak bisa, kalau saya masuk area ini hangus tubuh saya." Kata Jibril. Nabi kita pun masuk, mendengar jawaban dari Allah, kedengaran salam dari Allah Subhanahu wa taala. "Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin." Bacaan kita ketika tahiyat akhir. Jadi itu dialog antara Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika saudara-saudara dalam keadaan tahiyat akhir, janganlah terburu-buru, jangan cepat-cepat. Karena di situ terjadi dialog antara Allah dengan hambanya. Jangan assalamualaikum ya Nabi Rasulullah assalamualaikum, jangan seperti itu. Karena tidak mungkinlah kita berbicara dengan Allah seperti itu. Yang namanya dialog, saya berbicara, saudara mendengarkan. Saudara berbicara, saya mendengarkan. Itu dialog. Ketika saudara berbicara dan saya berbicara, itu namanya bertengkar. Tidak mungkinlah kita bertengkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, kaum muslimat rahimahumullah. Lalu ketika Nabi kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita berkata, "Wahai Allah, umatku ini kecil-kecil, pendek-pendek lagi umurnya." Bayangkan saudara, Nabi Nuh saja 900 tahun baru diampuni dosanya. Umat Nabi Muhammad mana ada sampai seperti itu? 70 saja sampai 60 sudah panen. Nabi kita pun berkata kepada Allah, "Ya Allah, umatku ini pendek-pendek umurnya, kecil-kecil pula. Berilah kami suatu keistimewaan," kata Nabi kita. Allah pun berfirman, "Akan kuberi kau satu amal yang belum pernah kuberikan sebelum engkau," kata Allah, yaitu sholat 50 waktu. Turun Nabi, di langit pertama tidak ada masalah. Di langit kemudiannya bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, apa oleh-olehmu untuk umatmu dari Allah Subhanahu wa taala?" Nabi kita menjawab, "Alhamdulillah, sholat 50 waktu." Nabi Musa bertanya, "Berapa umat 50 waktu?" Seakan-akan kebingungan. Umatku saja yang besar-besar ini, yang kuat-kuat ini tidak mampu melaksanakannya. Pergilah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan kepadanya. Naik lagi Nabi, dikurangi 5. Masih banyak kata Nabi Musa, naik lagi dikurangi 5. Masih banyak, naik lagi mondar-mandir Nabi kita. Setiap naik dikurangi 5, tinggallah 5. Nabi Musa masih mengatakan banyak. Disinilah pintarnya Nabi kita. "Sebentar wahai Musa," kata Nabi kita, "jika saya naik lagi nanti tidak ada oleh-oleh saya untuk umatku," kata. Jadi yang dikhawatirkan Nabi Musa sampai saat ini sudah terjadi. Banyak di antara kita yang masih sholat Jumat, dia datang yang terlambat, pulang yang paling cepat, dia tidur di saat khutbah.
Banyak di antara kita yang masih lalai dalam sholatnya. Banyak juga di antara kita yang masih sering meninggalkan sholat. Jadi untuk itu saudara dan saudariku, marilah kita laksanakan sholat ini dengan sebaik-baiknya. Karena inilah inti dari Isra Mi'raj ini. Inilah hasil dari Isra Mi'raj ini. Karena ketika engkau memperbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.